di daerah Kabupaten Bandung, ya, yang terletak di Bandung Utara, berkaitan dengan semua objek wisata itu Lembang itu sudah terkenal. Ya. Karena salah satunya yang akan kita kunjungi nanti berarti yang pertama itu Tangkuban Perahu, yang kedua floating market, dan ketiga tiga dimensi. Ya. Itu semuanya ada di Lembang. Ya. Dan kita nanti ke Tangkuban Perahu. Pada dasarnya Tangkuban Perahu itu sebuah gunung yang sampai detik ini pun masih aktif, ya, masih aktif. Jadi ketika nanti adik-adik semuanya berbau belerang, ya itulah contoh gunung yang masih aktif. Ya. Nanti jadi baunya yang bau seperti itulah, bisa pakai masker, bisa tidak, kalau tahan seperti itu. Ya. Dan masih, kalaupun hari bisa dikunjungi berarti masih aman. Ya. Ketika tidak bisa dikunjungi tidak aman seperti itu. Nah, kisah tentang yang namanya Tangkuban Perahu itu dikisahkan percintaan antara Dayang Sumbi, seorang permaisuri kerajaan, kemudian dengan anaknya yaitu Sang Kuryang. Ya, Alkisah dikisahkan dulu. Awal mulanya itu sebenarnya di hutan itu ada seekor babi, ya, babi keturunan dewa itu sedang kehausan, mencari minuman di sana sini nggak ketemu, kemudian menemukan sebuah wadah, di mana wadah itu tempat kencing seorang raja, ya, rajanya Sakti Mandagluna, kemudian diminum oleh babi tersebut, akhirnya 9 bulan kemudian hamil, cuma dengan meminum air kencing itu, karena ini air kencingnya air kencing raja yang Sakti Mandagluna. Nah, berjalannya waktu dikisahkan kemudian babi ini melahirkan seorang bayi perempuan. Didengar oleh raja tadi, ya, didengar oleh raja tadi, ini dicari di hutan, kemudian ditemukan seorang bayi, kemudian dibawa ke kerajaan. Namanya itu Larasati pertama, terus kemudian dikenal dengan nama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi ini cantik rupawan, raja, bangsawan, bahkan para pangeran pun tertarik semuanya. Nah, dan mempersunting Dayang Sumbi tidak ada yang mau. Ya, jadi Dayang Sumbi dipersunting oleh para bangsawan, para raja, kerajaan dimanapun dia tidak mau. Nah, berjalannya waktu di sana sini mereka pada marah. Kemudian di antara kerajaan tersebut pada perang, rajanya pada marah, pada ribut. Kemudian Dayang Sumbi mengasingkan diri, minta izin sama sang raja, seorang bapak angkatnya, ayahanda saya mau izin, mau mengasingkan diri. Karena ketika saya masih di kerajaan, saya itu mesti akan menjadi momen peperangan antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lain. Nah, kemudian diizinkan Dayang Sumbi untuk mengasingkan diri. Nah, pergi ke suatu tempat. Kegiatan Dayang Sumbi itu hanya menenun dan menenun, ya, hanya menenun dan menenun kegiatannya, tidak ada kegiatan yang lain. Suatu saat barang tenunannya itu jatuh. Saking malasnya Dayang Sumbi nggak mau ngambil pada hari itu, tapi terucap dalam ucapannya, barang siapa yang menemukan tenunan saya, kalau laki-laki akan saya jadikan seorang suami, tapi kalau yang menemukan adalah perempuan akan jadikan saudara. Dilalah, ya, ditemukan oleh si Tumang. Karena Dayang Sumbi itu pergi dari kerajaan itu temannya oleh si Tumang. Nah, ditemukan oleh si Tumang, diberikan kepada Dayang Sumbi. Mau tidak mau Dayang Sumbi harus memenuhi janjinya. Nikahlah Dayang Sumbi dengan seekor anjing yang namanya si Tumang itu. Dan kemudian hamil, karena si Tumang ini adalah jelmaan dewa yang dikutuk dan diturunkan ke dunia, ya, diturunkan ke dunia untuk menikah dengan Dayang Sumbi. Hanya menikah dan punya anak yang namanya Sang Kuryang. Kemudian Sang Kuryang beranjak dewasa, kemudian suatu saat Dayang Sumbi ini meminta kepada Sang Kuryang anaknya, tolong saya hari ini diburukan seekor rusa atau kijang, dan hati ayamnya mau saya goreng, mau saya makan. Hari itu ibunya, karena
keinginan ibunya, anaknya ini mengabulkan. Pergi ke hutan bersama si Tumang yang tidak lain adalah orang ayahnya sendiri. Tapi Sang Kuryang tidak tahu. Nah, seharian berburu. Tidaklah pada hari itu naas tidak dapat apa-apa buruannya. Nah, anjing itu yang menjadi teman buruannya hanya dibunuh. Nah, dibunuh dibawa pulang. Hati anjingnya dibawa pulang, diserahkan pada ibunya. Ibu, ini hati rusanya sudah saya adakan. Kemudian setelah ibunya baru terasa, kok nggak bareng sama si Tumang. Nah, akhirnya jujur, hati tadi yang ibu makan adalah hati si Tumang. Nah, spontan mengambil gayung. Kalau dulu kan gayungnya itu tidak gayung yang sekarang pakai plastik. Kalau dulu kan gayungnya pakai batok ya, pakai batok kelapa. Dipukul di pelipis kanannya. Nah, akhirnya marah. Kok membela si Tumang daripada membela saya sebagai anaknya? Marah, anaknya pergi. Nah, pergi, kemudian ibunya merasa bersalah. Dayang Sumbi ini merasa bersalah, mohon maaf pada dewa, bertapa bertahun-tahun, kemudian dewa mengabulkan doanya dan Dayang Sumbi diabadikan kecantikannya. Nah, suatu saat pergi di suatu tempat, kemudian ketemu dengan seorang pemuda yang tampan yang tidak lain, ya, itu sebenarnya adalah Sang Kuryang anaknya. Dua remaja ini, karena Dayang Sumbi masih muda, walaupun ibunya masih muda, bertemu, memadu kasih, kemudian berjanji akan menikah bareng. Nah, ketika Dayang Sumbi memasangkan ikat kepala di kepalanya Sang Kuryang, itu kaget, kok ada luka di pelipis kanannya. Akhirnya bercerita, saya pernah punya anak yang saya pukul di pelipis kanannya. Dayang Sumbi bercerita seperti itu, dan Sang Kuryang tidak menerima, ngotot pengen menikahi ibunya. Nah, akhirnya berjalannya waktu, ibunya membuat syarat. Ya udah, kalau mau menikahi saya ada syaratnya. Yang pertama harus membuat sebuah bendungan, yang kedua harus membuat sebuah kapal. Nah, karena Sang Kuryang ini selama mengembara itu berguru dimanapun dia ketemu guru, berguru dan berguru terus, kayak sakti. Dalam semalam, sudah setengah malam, itu sudah terjadi, sudah membendung bendungan, kemudian tinggal kapalnya. Nah, Dayang Sumbi sudah mulai ke membara itu berguru dimanapun dia ketemu guru, berguru dan berguru terus, kayak sakti. Dalam semalam, sudah setengah malam, itu sudah terjadi, sudah membendung bendungan, kemudian tinggal kapalnya. Nah, Dayang Sumbi sudah mulai khawatir, jangan-jangan kalau ini berhasil berarti saya harus menikah dengan anak saya sendiri. Nah, Dayang Sumbi kemudian memohon kepada dewa bagaimana caranya biar pernikahan ini gagal. Ya, pernikahan ini gagal, kemudian saya tidak akan menikah dengan anak saya sendiri. Nah, kemudian Dayang Sumbi menyuruh pada ayam pada tengah malam, suruh berkokok, kemudian melambaikan hasil terunannya tadi, biar terkesan sudah terbit fajar. Hanya para bantuan Sang Kuryang yang berupa roh-roh halus ini pergi karena takut bahwa fajar segera menyingsing. Akhirnya belum jadi kapalnya, Sang Kuryang marah. Nah, dalam keadaan marah ini, kemudian kapal yang belum jadi, akhirnya ditendang, kemudian terbalik, dan terjadilah nantinya akan dikunjungi oleh adik-adik semuanya legendanya Tangkuban Perahu. Seperti itu cerita legenda rakyat Sang Kuryang, dikisahkan seperti itu. Ya, paham semuanya ya. Itu hanya cerita ya, hanya cerita saja, sebuah cerita yang
sebagai dasar kita bahwasannya baktinya seorang anak kepada seorang ibu harus sampai saat ini juga harus tetap berbakti, termasuk adik-adik semuanya. Adik-adik sekarang masih kuliah, masih sekolah di SMK, kemudian pengen sukses suatu saat, ya baktinya pada orang tua, terutama ibu kamu yang melahirkan kamu.